Dan semua salawat, nggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina, nggak ada. Nggak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu pun riwayat, tidak ada. Nggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak ada sayyidina. Ngawur saudara, nggak ada. Nggak ada, Nabi nggak pernah larang. Nggak ada hadis Nabi mengatakan jangan kau panggil aku Sayyid. Tidak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya yang Nabi melarang umatnya memanggil Nabi dengan Sayyidina. Tidak ada, saudara. Ngomong seenaknya bid'ah yang dipakai hadis palsu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya hanya bicara akhlak. Kalau Anda membaca Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Anda tidak dosa, Anda dapat pahala. Sudah bagus. Karena memang begitu yang Nabi ajarkan sholawat. Tapi kalau Anda baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jauh lebih bagus lagi, saudara. Kenapa? Ihtiraman dan Nabi wa takriman dan Nabi. Kita tidak kurang ajar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada yang protes, Habib. Ada hadis katanya Nabi mengatakan la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Dusta, bohong. Enggak ada hadis berbunyi begitu, saudara. La tusayyiduni, hadis palsu. Dari mana? Orang yang baru belajar bahasa Arab saja sudah tahu itu palsu, saudara. Karena dalam bahasa Arab enggak ada sayyada yusayyidu, saudara. Yang ada sawwada yusawwidu. Mestinya kalau Nabi larang bahasanya la tusawwiduni. Enggak ada la tusayyiduni, saudara. Nah, kok mau tentang sholawat katanya bid'ah yang dipakai hadis palsu. Apa pakai hadis palsu bukan bid'ah? Ngawur, saudara. Enggak ada. Enggak ada, Nabi enggak pernah larang. Enggak ada hadis Nabi mengatakan jangan kau panggil aku Sayyid. Tidak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya yang Nabi melarang umatnya memanggil Nabi dengan Sayyidina. Tidak ada, saudara. Ngomong seenaknya bid'ah yang dipakai hadis palsu, saudara. Bahkan waktu Nabi memegang cucunya yang bernama Sayyidina Hasan di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan inna bni hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kalau cucunya aja yang masih bayi boleh dipanggil sayyid, bagaimana nabinya? Andai kata pun ada, Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku sayyid. Andai kata ada, saudara, itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, saudara. Bukan lantas kita kurang ajar. Nah, jadi dalam memahami jangan kurang ajar sama Nabi, saudara. Jangan. Jadi kalau kita panggil Sayyiduna Muhammad itu takriman, ihtiraman, menunjukkan bagaimana kita mendudukkan beliau pada tempatnya, saudara. Kalau cucu Nabi yang masih kecil belum tahu apa-apa, Nabi panggil Sayyid, apalagi nabinya, kakeknya, saudara. Bahkan waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang pemimpin kaum Ansor. Apa kata Nabi kepada para sahabat dari Ansor? Hei orang-orang Ansor, qumu li sayyidikum. Hei orang-orang Ansor, bangun kalian semua, sambut itu datang. Sayyid kalian datang, sambut. Kalau sahabat Nabi panggil Sayyid untuk penghormatan. Kalau sahabat boleh dipanggil Sayyid, kenapa Nabi nggak boleh? Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyid, kenapa nggak boleh? Nah, jadi jangan seenaknya, saudara, ingin kurang ngajar kepada Nabi pakai ngajak-ngajak orang. Dia kurang ngajar kepada Nabi, orang diajak kurang ngajar juga, saudara. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sebut nama Nabi. Ingat, Malik bin Wairah pernah nyebut nama Nabi sembarangan, dibunuh oleh Khalid bin Walid, saudara. Khalid bin Walid nggak terima, dia sebut nama Nabi dengan kina, dibunuh, saudara. Kenapa? Ya, karena para sahabat sudah sepakat menjadi ijma, nama Nabi tidak boleh dihina oleh siapapun, saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Selain itu, kalau kita dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, saudara. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Baca sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, saudara. Dari mana datangnya bid'ah? Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah salawat, berikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kok perintah Allah disebut bid'ah? Ngawur, saudara. Baca
kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kalau nama Nabi disebut, kita selawat, itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu, al-bakhil. Saudara, al-bakhil, siapa itu orang yang paling bakhil, yang kikir, yang pelit? Mereka yusalli alaiya. Mereka adalah orang yang namaku disebut di samping dia dengar namaku disebut, dia nggak mau selawat kepadaku. Nabi yang bilang, itu manusia pelit, manusia kikir, manusia bakhil. Saya tanya, kalau Nabi ngomong begitu, berarti kalau nama Nabi disebut, disuruh apa kita? Siapa bilang bid'ah? Belajar ngaji yang betul, saudara. Ini masalah akhlak. Iya, kalau nama Nabi disebut, kita nggak baca selawat, hukumnya kita nggak dosa. Hukum. Tapi kita tidak punya akhlak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Andai kata betul Nabi melarang memanggil beliau jangan pakai sayyid, saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh panggil beliau dengan sayyidina. Itu menunjukkan kerendahan hati beliau, itu menunjukkan ketawaduan beliau. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang simpel saja, saudara. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, ambilkan ayah handuk. Begitu diambil, yang ini ya, lempar, kata ayah. Dia lempar sama tuh anak. Saya mau tanya, itu anak udah nurut belum sama ayahnya? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh lempar siapa? Dia ambil, dia lempar, nurut tidak? Tapi punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Itu anak nurut, dia lempar, dia nurut, saudara. Orang bapaknya yang suruh, cuma dia tidak punya akhlak. Mestinya diambil itu handuk, dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh hormat, saudara. Ayah, ini handuk yang kau minta. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Ditolak oleh teman-teman itu. Di antaranya adalah pengagungan kita terhadap Nabi dengan menyebut Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan beranggapan yang benar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu sampai ada suatu pemahaman yang bertebaran itu, yang disampaikan oleh teman-teman itu, bahwa kita tidak boleh bilang Sayyidina Muhammad. Nah, intinya begitu. Ini kan sangat merisaukan menurut saya, ya. Bagaimana kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian kita tidak mengagungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, tapi Islam itu bukan dengan perasaan-perasaan itu, tapi harus ada data-data. Kalau ada datanya, kenapa tidak? Contoh misalnya, kita melihat data tentang bagaimana sebenarnya kita itu membaca Sayyiduna Muhammad ketika menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu da'u ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya itu adalah pemuka anak Adam di hari kiamat. Nah, dari hadis ini ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan deklarasi kepada dirinya sendiri tentang gelar sayyid kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau Nabi sendiri yang memberikan gelar sayyid, kenapa kita tidak boleh mengatakan sayyidina kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian apa sebenarnya sayyid itu secara definisi? Dalam Sahih Muslim
juz 4 disebutkan qala al-Harawi as-sayyid huwa alladhi yafuqu qaumahu fil khair. Sayyid itu adalah seorang yang memiliki keunggulan dalam kaumnya dari segi kebaikan-kebaikan. Jadi orang, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentu kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita hitung kebaikan Nabi Muhammad SAW. Banyak data-data dalam riwayat Imam Muslim, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Nabi yang mengikrarkan atau mendeklarasikan tentang sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasul, Nabi itu bilang begini, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu pemuka wanita penduduk surga. Tidak hanya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasul juga menyampaikan Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirin. Abu Bakar dan Umar itu pemuka orang tua penduduk surga dari yang terdahulu maupun yang akhir. Nah, dan banyak sekali tentang bukti-bukti bahwa bilang Sayyidina kepada Nabi Muhammad itu benar. Nah, itu Nabi mendeklarasikan kepada Sayyidah Fatimah, Nabi bilang Sayyidah. Kepada Abu Bakar, kepada sahabat, Nabi bilang Sayyid. Kalau kita bilang Sayyid kepada Nabi Muhammad, tentu tidak berlebihan. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita menambah Sayyidina tidak masalah sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini data ya, data empiris. Gak pakai Sayyidina, ya enggak masalah. Tapi pakai Sayyidina justru lebih baik karena ada unsur mengagungkan terhadap Nabi Muhammad, memuliakan terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.